Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat matematika, masih dengan channel saya Matstriker 82. Oke, ini bagian kedua dari video saya sebelumnya, khusus membahas soal matematika untuk persiapan USBK. Nah, di video kedua ini saya akan membahas soal nomor 21 sampai 35 dengan ketentuan nomor 21 sampai 30 masih pilihan ganda, kemudian 31 sampai 35 itu merupakan soal uraian. Oke, langsung saja yuk kita masuk ke soal nomor 21. Soal nomor 21 ini merupakan materi Pitagoras ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini lebih baiknya kita ilustrasikan ya. Kita gambar biar nanti tahu arahnya seperti apa. Oke, kita lihat ilustrasi berikut. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah utara ya. A ini ke arah utara menempuh jarak 50 km. Kemudian setelah tiba di pelabuhan B, kapal berlayar lagi ke arah timur menuju pelabuhan C dengan menempuh jarak 120 km. Nah, jika kapal akan kembali ke pelabuhan A, maka jarak terpendek yang ditempuh adalah, nah ini langsung C langsung ke A, ini jarak terpendeknya berapa. Nah, ini termasuk soal kategorinya mudah ya di Pitagoras, jadi kalian tinggal hafalkan aja triple Pitagoras. Kalau kalian tidak hafal, berarti kalian gunakan teorema Pitagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kemudian untuk mencari AC tinggal diakarkan. Nah, kita gunakan saja triple Pitagoras ya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi AC itu sama dengan 130 km. Nah, kita lihat di sini kelipatan 10, maka 50 ini 5 kali 10, 120 ini 12 kali 10. Maka triple Pitagorasnya adalah 13 kali 10 atau sama dengan 130 km. Oke, jadi jarak terpendeknya 130 km. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 22. Soal nomor 22 ini berkaitan dengan lingkaran, lebih khusus membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Nah, kita lihat soalnya pada gambar di bawah. O adalah pusat lingkaran dan sudut COD itu sama dengan 74 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut ABD. Nah, sudut ABD ini merupakan sudut keliling ya, karena titik sudutnya di keliling lingkaran yang menghadap busur AD. Jadi kalian lihat busurnya itu dari kaki-kaki sudutnya ini. AD itu merupakan busurnya. Nah, berarti kita cari hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Sudut pusat yang menghadap busur AD adalah sudut AOD. Nah, ini yang kita cari dulu. AOD ini merupakan pelurus dari sudut COD. Jadi kita bisa cari sudut AOD dengan cara 180 dikurangi sudut COD ya, karena ini AOD ini pelurus dari sudut COD. Jadi sama dengan 180 dikurangi 74 sama dengan 106. Oke, diketahui sudut pusatnya 106, maka untuk mencari sudut kelilingnya tinggal dibagi 2 saja atau dikalikan setengah. Setengah kali sudut AOD sama dengan setengah kali 106 sama dengan 53 derajat. Oke, jadi besar sudut ABD adalah 53 derajat. Ini enggak sulit kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 23 ini berkaitan dengan bangun ruang sisi datar atau lebih khusus membahas tentang balok ya. Jadi untuk mencari panjang diagonal balok, kalian bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi rumus diagonal ruang balok seperti yang dijelaskan sebelumnya ketika kalian di kelas 8 itu adalah akar
P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ini sebenarnya kalian bisa juga gunakan Pitagoras, tapi terlalu lama, langsung saja gunakan rumus ini. P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Oke, P kuadratnya 24 kuadrat, L kuadratnya 6 kuadrat, T kuadratnya 8 kuadrat. Kemudian kita hitung 24 kuadrat 576, 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. Ini 100 ditambah 576, 676, akarnya adalah 26 cm. Jadi panjang diagonal ruang balok adalah 26 cm. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 24 ini berkaitan dengan bangun ruang sisi datar ya, masih, tapi ini membahas tentang prisma. Oke, sebelum kita bahas tentang luas permukaan prisma, kita lihat dulu apa yang ditanyakan atau apa yang diketahui. Di sini kelilingnya 26, tingginya 25. Jika panjang alas prisma 3 lebihnya dari lebarnya, berarti kita misalkan ya, lebar persegi panjang itu sama dengan X cm karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka panjang persegi panjang itu 3 lebihnya dari lebarnya, atau lebar persegi panjang ditambah 3. Karena lebar persegi panjang itu dimisalkan X, maka nilainya ini X plus 3. Nah, maka kita cari dulu kelilingnya ya. Di sini kelilingnya kan sama dengan keliling persegi panjang, atau rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Nah, keliling persegi panjang 26, panjangnya itu tadi X plus 3, lebarnya itu sama aja dengan X, maka kalau kita jumlahkan ini 2X plus 3. Nah, 26 sama 2 ini sama-sama habis dibagi 2, maka kita bisa sederhanakan. Ini dibagi 2 tinggal 1, ini dibagi 2 tinggal 13, 1 kali 2X plus 3 nilainya 2X plus 3. Maka untuk mencari X tinggal diminta ruas, 13 dikurangi 3, selanjutnya dibagi 2, sama dengan 10 bagi 2 adalah 5. Karena sudah diketahui atau didapatkan nilai X nya 5, maka kita bisa lihat di panjang persegi panjangnya 5 tambah 3 8, sedangkan lebarnya 5. Maka luas alasnya sama dengan luas persegi panjang adalah 8 kali 5 sama dengan 40 cm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. 2 kali luas alasnya 40, keliling alasnya diketahui 26, tinggi prisma diketahui 25. Maka kita hitung ini 650 ditambah 80, hasilnya 730 cm persegi. Oke, itu soal nomor 24. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 25. Diketahui luas permukaan limas. Nah, ini bangun ruang sisi datar masihan, tapi berkaitan dengan limas. Jika diketahui keliling alas limas adalah 40 dan tinggi limas adalah 12 cm. Nah, menurut saya soal ini kurang lengkap ya, karena belum diketahui alas limasnya berbentuk apa ya. Tapi menurut asumsi saya, ini alasnya ini berbentuk persegi ya. Kalau alasnya tidak persegi maka sulit untuk dikerjakan ya. Kalau persegi panjang berarti butuh panjang dan lebar. Karena kelilingnya itu hanya diketahui satu satuan ini 40 cm, maka saya yakin alasnya ini berbentuk persegi ya. Jadi maksud pembuat soal, alasnya berbentuk persegi, sisinya 4 cm misalkan ya, maka kita cari sisinya dulu. Nah, karena keliling persegi itu 4 kali sisi sama dengan 40, maka sisinya 40 dibagi 4 10 cm, maka bentuknya nanti seperti ini ya. Oke, ini 10, ini 10, 10, 10. Diketahui tinggi limas 12 cm. Oke, selanjutnya kita cari OE. OE ini setengah dari AB ya. Jadi dari titik tengah ke sini itu setengah atau separuh dari AB. Kalau AB-nya 10, maka OE-nya 5. Nah, dari sini kita bisa mencari tinggi sisi tegak. Sisi tegaknya berbentuk segitiga sama kaki, maka kita cari
sisi tinggi sisi tegaknya ini ya. Oke, berarti TE itu bisa gunakan Pitagoras 5, 12, 13 ya. Nah, oke, tinggi limasnya. Kemudian kita ketahui luas perseginya ini 10 kali 10 ya, hasilnya sama dengan 100 cm persegi. Jadi luas permukaan limas itu dapat dicari dari luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak, karena sisi tegaknya kongruen semua. Jadi luas alasnya tadi 100 cm persegi ditambah 4 kali luas sisi tegaknya berupa segitiga setengah kali alasnya 10, tingginya 13. Nah, kemudian kita hitung ini 100, kemudian 4 kali setengah 2 kali 13, 26 kali 10, 260 ditambah 100, 360 cm persegi. Oke, itu soal nomor 25. Selanjutnya kita lihat soal nomor 26. Soal nomor 26 ini berkaitan dengan kesebangunan ya. Jadi kalian diminta untuk mengamati persegi panjang berikut, mana yang perbandingan luas dua segitiga persegi panjang yang sebangun. Berarti yang pertama kalian amati mana persegi panjang yang sebangun ya. Sebangun berarti perbandingan sisi yang seletak atau bersesuaian itu sama. Nah, kita coba lihat panjang sisi yang seletak. Ini perbandingannya 1:2. Sedangkan di sini 2:6. Kalau kita sederhanakan 1:3. Karena perbandingannya 1:2 dengan 1:3 itu tidak sama, maka ini bukan sebangun ya, atau tidak sebangun. Kita lihat yang ini juga tidak sebangun sepertinya. Ini 2:3, ini 4:8. Itu kalau disederhanakan 1:2. Ini juga tidak sebangun. Ini juga tidak sebangun ya, 2:4, 1:2, 6:8, 3:4. Ini juga tidak sebangun. Maka yang sebangun adalah ini 2:3 sama dengan 6:9. Nah, sekarang kita fokus untuk mencari luas persegi panjang ini. Luas persegi panjang perbandingannya berarti 2 kali 3 dibanding 6 kali 9 ini ya. Jadi 2 kali 3 dibanding 6 kali 9. Nah, kalian jangan terlalu rajin untuk menghitung ini ya, karena ini bisa disederhanakan ya. 2 sama 6 itu 1:3, ini juga sama 1:3, nilainya sama dengan 1:9. Oke, itu soal nomor 26. Kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, soal ini kalau kalian belum pernah menjumpai sebelumnya, termasuk soal yang kategorinya sulit ya. Nah, di sini di kelas saya sebelumnya sudah kita bahas berkaitan dengan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku ini ada 4 sifat ya, 4 sifat untuk mencari perbandingan sisi. Nah, kebetulan ini sisi yang diketahui, sisi yang tengah dengan sisi salah satu sisi miringnya ya, atau bagian dari sisi miringnya. Maka kita bisa gunakan rumus air cerati. Oke, jadi ini berlaku BD kuadrat sama dengan DA kali DC. BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Maka kita cari BD kuadrat 24 kali 24, DA nya 18, maka DC atau CD nya kita bisa cari ya. Maka CD ini tinggal dibagi saja, 24 kali 24 bagi 18. Nah, ini kita bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 6, ini bagi 6 4, ini dibagi 6 3. Kemudian ini disederhanakan lagi, ini bagi 3 1, ini bagi 3 8. Jadi 4 kali 8 32 cm. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya ini berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung ya. Jadi ini yang ditanyakan luas gabungan antara tabung dan belahan bola. Ini persis seperti yang kita bahas sebelumnya
jawabannya, dan pertanyaannya juga mirip ya, luas permukaan. Oke. Nah, luas bangun ini terdiri dari luas tabung tanpa tutup, karena tutupnya ini diwakili oleh belahan pola. Belahan pola itu setengah pola ya. Oke, kemudian kita masukkan rumusnya. Luas tabung tanpa tutup itu terdiri dari luas alas pi r kuadrat, kemudian luas limut 2πrt, kemudian luas belahan pola, karena satu pola itu 4πr kuadrat, maka belahan pola itu separuhnya ya, 2πr kuadrat. Kemudian kita masukkan jari-jarinya, ini diameternya ya, diameternya 14, maka jari-jarinya 7. Kemudian tingginya ini 10, kemudian tinggal dimasukkan saja 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7. Yang ini 2 kali 22/7 kali 7 kali tingginya 10. Nah, ini butuh jari-jari saja, 2 kali 22/7 kali 7 kali 7. Nah, kita sederhanakan, ketemu 22 kali 7 154. Kemudian ini sederhanakan, 7 sama 7 habis, 2 sama kali 22 4 kali 10 440. Kemudian ini sederhanakan, 2 kali 7 14 kali 22 305. Kita hitung diperoleh 902 cm persegi. Jadi luas permukaan bangun berikut adalah 902 cm persegi. Oke, 2 soal lagi untuk pilihan ganda. Soal nomor 29. Dalam suatu pemilihan ketua OSIS SMP Merdeka yang diikuti oleh semua siswa dan guru, didapatkan data yang disajikan dalam bentuk diagram lingkaran berikut. Jika banyak orang yang memilih Nabil, itu 2 kali yang memilih Raffi, dan yang memilih Raffi 80 orang, maka yang memilih bintang adalah. Nah, di sini ada informasi yang sangat penting. Yang memilih Raffi 80, berarti yang memilih Nabil 2 kali lipatnya ya, berarti 160. Nah, di sini yang memilih bintang jumlahnya ini 25%, karena sudutnya 90 derajat. 90 derajat itu seperempat ya, seperempat dari 100% itu 25%. Maka ini diketahui sudut persentasenya, diketahui persentasenya. Nah, berarti karena ini nggak diketahui persentasenya masing-masing, maka kita tidak perlu mencari persentase ini berapa, ini berapa. Kita langsung gabung saja persentase Raffi dan Nabil ya. Karena yang memilih Nabil dan Raffi itu 240 orang, diperoleh dari yang Raffi 80 tambah 160 orang ya. Maka kita lihat ini tadi persentase yang milih bintang 25%, maka persentase yang milih Raffi dan Nabil langsung digabung adalah 100 dikurangi 25 tambah 5 tambah 40 ya. Ini kita hitung 70%, maka kalau dikurangi 30%. Nah, selanjutnya kita tinggal membandingkan persentase bintang dengan persentase Raffi dan Nabil ini ya. Oke, jadi banyak orang yang memilih bintang adalah 25% per 30 yang memilih Raffi dan Nabil dikalikan 240 kali ya, totalnya 240, maka diperoleh yang memilih bintang sebanyak, kita bisa sederhanakan ini bagi 5, 6 bagi 6, 40 kali 5, 200 orang. Oke, soal nomor 29 kelihatannya sulit, tapi kalau kita cermati lagi soal yang siang ya. Oke, soal terakhir itu pilihan ganda. Nah, menurut saya ini soal yang tersulit dari 30 soal, karena di sini kita pertama mencari beberapa kemungkinan ya. Rata-rata 5 bilangan adalah 35. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Bilangan terkecil dari 5 bilangan tersebut adalah, nah, di sini kita nggak tahu ya, bilangannya ini yang terkecil itu yang sama ada berapa bilangan, kita nggak tahu ya. Kemudian yang besar ada berapa bilangan yang sama, kita nggak tahu. Yang tengah-tengahnya
juga kita tahu berapa ya. Tapi di sini diketahui selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Nah, di sini berarti kita cari tengah-tengahnya ya. Kita cari di tengahnya. Nah, bisa jadi seperti ini. Kemungkinan pertama ada 3 kemungkinan ya yang menurut saya. Yang pertama, bilangan terkecilnya itu ada 4, jadi 4 bilangan terkecil dan 1 bilangan terbesar, misalkan Z. Kemudian kemungkinan kedua, bilangan terkecilnya hanya 1, bilangan terbesarnya ada 4. Nah, yang ketiga, bilangan terkecil dan terbesar itu rata-rata dari 2 bilangan. Jadi kita lihat kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama, bilangan terkecilnya ada 4, berarti 4x ditambah Z sama dengan rata-rata kali 5 sama dengan 175. Kemudian selisih bilangan terbesar dan terkecil 12. Maka untuk mencari salah satu variabel tinggal dikurangkan saja karena ini bisa dihilangkan. Maka tersisa 4x dikurangi min x sama dengan 5x. Ini 175 kurangi 12 163. Nilai x sama dengan 32,6. Nah, ini nilai terkecilnya ya. Kalau nilai terkecilnya 32,6, maka nilai terbesarnya 42,6. Karena ini nggak ada di opsi jawaban, berarti ini kemungkinan ini tidak termasuk yang diharapkan. Jadi kita lihat kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua, bilangan terkecilnya hanya 1, yang lainnya bilangan terbesar. Jadi seperti ini. Maka kalau dijumlahkan x tambah 4z sama dengan rata-rata kali banyak bilangan 175 sama, kemudian z min x nya selisihnya tadi 12. Nah, untuk menghilangkan ini salah satu variabel, maka kita tinggal jumlahkan saja ya. Kita jumlahkan, maka diperoleh 4z tambah z 5z 175 tambah 12 sama dengan 187. Maka nilai z nya sama dengan 37,4. Karena 37,4 itu bilangan yang terbesar, maka bilangan terkecilnya tinggal dikurangi 12 sama dengan 25,4 ya. Karena ini juga tidak ada di opsi jawaban, berarti kemungkinan 2 ini bukan jawaban yang diharapkan. Nah, kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga. Oke, kemungkinan yang ketiga seperti ini ya. Jadi x dan z itu rata-rata dari 2 bilangan, maka x tambah z sama dengan 2 kali rata-ratanya 35 sama dengan 70. Ini rata-rata kedua bilangan. Kemudian selisihnya z min x sama dengan 12. Nah, untuk mencari salah satu variabel tinggal dikurangkan saja ya. Jadi kurangkan, berarti x dikurangi min x sama dengan 2x. 70 kurangi 12 58, x nya 29. Nah, ini yang terkecil. Yang terbesarnya berarti 29 tambah 12 41. Karena yang kita itu bilangan terkecil, maka yang memenuhi adalah 29. Oke, tuntas sudah 30 soal bilangan ganda kita bahas di channel saya. Oke, sekarang kita masuk ke soal uraian. Soal uraian yang pertama berkaitan dengan transformasi. Oke, transformasi yang dimasukkan di soal ini berkaitan dengan translasi dan refleksi, translasi pergeseran, refleksi pencerminan. Oke, kita lihat titik B berada pada koordinat 5,2. Tentukan koordinat bayangan P bila dilakukan translasi oleh 3,3, kemudian dilanjutkan ada oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 4. Nah, berarti di sini ada 2 kali transformasi. Yang pertama translasi dulu. Nah, translasi rumusnya gini kan ya. Ini misalkan titiknya x, y, kemudian ditranslasi sejauh A dan B, maka tinggal dijumlahkan saja x tambah A, kemudian y tambah B. Jadi kalau titiknya P itu 5,2, kemudian ditranslasi oleh 3 dan min 3, maka bayangannya adalah tinggal dijumlahkan 5 tambah 3 8, 2 tambah min 3 min 1. Ini bayangan ketika ditranslasi. Selanjutnya ini direfleksi terhadap garis X sama dengan 4. Nah, kebetulan di di pembelajaran kita kelas 9 sebelumnya kita nggak sempat bahas refleksi terhadap garis X dan terhadap garis Y ya.
Jadi sekarang saya akan jelaskan refleksi terhadap garis X sama dengan. Oke, jadi rumus refleksi terhadap garis X sama dengan H itu adalah 2H dikurangi X, Y. Jadi Y-nya yang tetap, X-nya ini berubah. Nah, kok bisa rumus ini muncul? Coba perhatikan ilustrasinya. Oke, ini misalkan koordinat kartesius. Ini titiknya X, Y. Titiknya X, Y. Kemudian kita refleksi cerminnya, misalkan X sama dengan H, saya taruh sini ya. Oke, biar mudahkan saja kalian menganalisisnya. X sama dengan H itu misalkan di sini. Kalau X sama dengan H, maka hanya ini dilalui oleh garis. Oke, berarti di sini kita ketahui jarak dari sumbu Y ke sini adalah H, benar ya. Jadi kalau misalkan ini 4, maka jaraknya 4 satuan. Oke, kemudian jarak ini ke sini sama dengan X, sama seperti tadi. Kalau ini X-nya 3, maka jaraknya dari sini ke sini 3 satuan. Maka kita bisa mencari jarak titik ini ke garis X sama dengan H. Itu tinggal diapakan? Tinggal dikurangi saja H dikurangi X, jadi jaraknya sama dengan itu. Contoh ini misalkan 4, ini tadi 3, maka sisanya 1 itu dari 4 kurangi 3, sama dengan ini H dikurangi X, ini jaraknya. Nah, selanjutnya kalau ini cermin, bayangannya pasti di sini ya, bayangannya di sini, dan jarak bayangan ke cermin dengan jarak cermin ke bendanya itu sama. Kalau ini H-X, maka ini juga H-X, sehingga jarak antara sumbu Y sampai bayangannya ini P aksen itu sama dengan, tinggal ditambahkan aja, ini H, ini H-X, H tambah H, 2H dikurangi X, maka jarak antara sumbu Y dengan titiknya ini atau bayangannya ini 2H-X. Y-nya tetap ya, tidak berubah. Jadi koordinat bayangannya ketika cerminnya itu X sama dengan H, maka bayangannya itu 2 kali H dikurangi X, Y. Coba kita terapkan ke soal. Setelah ditranslasi oleh ini, dilanjutkan oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 4. Maka rumusnya 2 kali 4, 8 dikurangi X-nya 8, Y-nya tetap min 1. Maka 8 kurangi 8, 0, min 1. Oke, itu soal nomor 31. Kita lanjut ke soal nomor 32. Nah, ini berkaitan dengan bilangan ya. Jadi kalian usahakan ketika ngerjakan soal di komputer, kalian tuliskan semua ya, karena ini murni pengerjaannya di komputer. Sama seperti tadi, kalau kalian nggak nggak mendapatkan tanda-tanda ini, ditulis saja dalam bentuk kata-kata, nggak apa-apa ya. Yang penting jawaban kalian bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nomor 32. Sekarang kita lihat, tulis himpunan tersebut dengan mendaftar anggotanya. Di himpunan ini, himpunan semesta, kalian daftar anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, karena X-nya bilangan asli yang kurang dari 10. D juga sama, bilangan ganjil yang kurang dari 10, 1, 3, 5, 7, 9. E bilangan prima, ingat bilangan prima yang memiliki 2 faktor ya. 1 bukan bilangan prima, jadi bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7. Nah, ini soal A. Kalau kalian jawab ini, maka nilai kalian komplit 3. Selanjutnya kita akan cari operasi himpunan. Komplement dari D irisan E ya. D irisan E itu sama dengan yang ada di keduanya ya, 3, 5, 7. Nah, ini kemudian 3, 5, 7 itu irisannya karena dua anggota himpunannya ada di keduanya. Maka komplement dari D irisan E berarti selain dari irisan ini tapi masih ada di semestanya ya. Berarti selain 3, 5, 7 yang ada di semestanya adalah 1, 2, 4, 6, 8, 9. Jadi ini komplement dari D irisan ini.
Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Nah, ini berkaitan dengan volume gabungan ya, bangun ruang sisi lengkung. Ini terdiri dari tabung dan kerucut. Maka kita tinggal cari saja karena semua informasi sudah diketahui, B-nya juga diketahui. Maka tinggal dimasukkan aja volume tabung biar kuadrat T, volume kerucut sepertiga biar kuadrat T. Maka tinggal kalian cobakan seperti ini. Volume tabung B-nya 3,14, jari-jarinya 3 kali 3, tingginya 5 ya. Kemudian volume kerucut sepertiga, ingat karena kerucut sepertiga kali B-nya 3,14 kali R kuadrat 3 kali 3, tingginya 2. Nah, ini ketika kalian hitung dapatkan 141,3. Kalau yang ini 18,84, dijumlahkan hasilnya 160,14 meter. Selanjutnya soal nomor 34. Nah, ini berkaitan dengan Pythagoras ya. Tapi ini lebih kompleks daripada soal yang ada di pilihan ganda sebelumnya. Jadi kita lihat Gio berjalan dari tempat A menuju utara sejauh 15 meter. Ilustrasinya seperti ini. Nah, ini awal mula Gio dari tempat A menuju utara, jauhnya 15 meter. Kemudian melanjutkan ke timur sejauh 25 meter. Oke, seperti ini. Selanjutnya melanjutkan ke selatan sejauh 75 meter sampai di tempat B. Nah, yang ditanyakan tentukan jarak terpendek AB. Nah, ini yang ditanyakan. Ini berarti ini bentuknya trapesium. Nah, kita lihat trapesium, maka jarak ini kita geser ya. Ini kita geser sampai memotong ini sehingga nanti terbentuk segitiganya siku-siku. Ini kita geser, maka ini panjangnya juga 25, ini sama 15, karena ini 75 dikurangi 15 sisanya 60. Nah, ini segitiga siku-sikunya yang ditanyakan sisi miring atau hipotensa. Kita tinggal kita amati ini sama-sama kelipatan 5 ya. 25 ini 5 kali 5, 60, 5 kali 12. Maka ini figur Pythagorasnya adalah 5 kali 5, 5 kali 12, 5 kali 13 sama dengan 65 meter. Oke, soal terakhir adalah peluang. Dalam sebuah kantong terdapat 15 buah bola yang diberi nomor 1 sampai 15. Berarti ruang sampelnya 15. Ya, oke, seperti ini. Nah, jika diambil sebuah bola secara acak, tentukan peluang terambilnya bola bernomor ganjil. Nah, bola bernomor ganjil kita data 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 18. Banyaknya ada 8. Maka peluangnya tinggal dibagi saja. NA bandingkan S 8/15. Oke anak-anak, tuntas sudah pembahasan 35 soal di 2 video. Semoga kalian tetap semangat, dan ketika kalian nanti ujian USBK dan USBK dilaksanakan, kalian sudah siap mempelajari 2 video yang saya berikan ini. Oke, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.